Kita masuk pada filsafat Yahudi edisi khusus Christmas. Nah, ini mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin Christmas itu berurusan dengan filsafat Yahudi? Saya akan memberikan bukti-bukti kepada Anda semua bahwa sebenarnya Natal Desember adalah Yahudi banget. Walaupun banyak sekali tuduhan-tuduhan bahwa Natal bulan Desember adalah menganut dari atau menyerap dari budaya-budaya pagan. Tapi itu adalah fitnah-fitnah yang tidak bertanggung jawab, yang juga diikuti oleh sebagian pendeta-pendeta, bahkan dosen-dosen STT. Bahkan mereka sudah S3, tapi kayaknya belajarnya belum tuntas, sehingga masih memandang bahwa Christmas atau Natal bulan Desember adalah serapan dari pagan menurut yang kurang belajar ini. Maka kita akan belajar bersama-sama bahwa Christmas itu Yahudi banget. Saya akan memberikan bukti-buktinya. Nah, ini adalah pelajaran terakhir kita untuk semester ini. Dan besok masih ada DEM. Nanti bulan Desember kita untuk regulernya itu libur sampai pertengahan Januari. Tapi jangan khawatir, kita masih ada DEM setiap hari. Dan juga masih ada satu lagi tambahan untuk Mikra Syabat. Nanti kita akan juga membicarakan tentang Christmas. Nah, kita akan beribadah penutupan semester dan peringatan Natal pada tanggal 9. Tempatnya nanti kita akan beritahukan. Jadi ada libur, tapi masih ada DEM setiap hari. Seperti biasanya ya. Dan Januari masih DEM juga sampai pertengahan Januari. Baru nanti tanggal 16 Januari kita akan masuk pada semester yang kedua. Dimulai dari kuliah kepemimpinan Kristen, ada pembentukan karakter dari Pastor Willy. Kalau yang kepemimpinan Kristen dari Pak Yohanes Parapat atau Pak Wigan, mereka berdua, tim teaching. Juga ada konseling pastoral dari Pak Judika. Ada juga Theopreneurship dari Pak Beni Syowarjaya. Saya tetap akan meneruskan Mikra Syabat setiap hari Sabtu. Nanti Senin terakhir pada bulan Januari ada studium general dengan pembicara yaitu Bapak Amos Hosea, seorang pendeta senior dari Sinode GBI. Kita masuk pada sesi pertama. Apologetika. Natal bulan Desember tidak berasal dari budaya pagan, tapi justru Yahudi banget. Dan kita akan melihat bukti-buktinya. Dan soteriologi kita, doktrin keselamatan kita, harus dimulai dari proto-evangelium, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Saya sudah sering sekali bicara tentang hal ini. Yaitu sebuah ayat yang pertama kali bicara mengenai Injil. Berita baik bagi pengampunan dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunannya, keturunan si perempuan itu. Nah, Besorat Harishona, Ve'eva asid benecha uven haisha, uven zar'aha, uven zar'ah. Nah ini, keturunan perempuan itu. Hu yeshuve harosh, ve'ata teshuvenu akef. Ada tumit yang diremukkan, ada keturunan si tumit yang diremukkan. Dan dia dirujuk sebagai keturunan dari perempuan itu. Zar'ah. Nah, di sini ada mapik. Jadi, dari kata zara, kemudian ada mapik, berarti keturunan si perempuan itu. Kita masuk pada pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh kaum skeptis. Bagi orang-orang yang tidak merayakan Natal, orang Kristen tapi nggak mau merayakan Natal, mereka sering meledek orang-orang yang merayakan Natal dengan pertanyaan, bolehkah merayakan Natal? Dan ini merupakan suatu tuduhan dan bullying musiman setiap Desember. Mereka termasuk sebagian pendeta, termasuk sebagian dosen-dosen STT, bahkan yang sudah S3, masih mengatakan Natal itu pagan. Hari lahir Dewa Matahari. Nah,
para pendeta, para dosen-dosen yang mengatakan bahwa Natal itu pagan, harus bertobat dan harus belajar bahwa Natal tidak berasal dari pagan. Itu hoaks dan itu fitnah. Orang bertanya-tanya, kenapa kita merayakan Natal? Kenapa Natal itu harus diperingati? Sebenarnya Alkitab kita Perjanjian Baru sebenarnya adalah Sefer Zikir, buku peringatan seperti yang ditulis dalam 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan di dalam Injilku. Di sini Anda lihat, ingatlah ini. Kata ingat dalam bahasa Ibrani itu zahar. Ingat dalam bentuk PL adalah zikir. Jadi zikir bahasa Arab itu sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani yang artinya mengingat. Jadi kalau kita mengingat Kristus akan kematiannya dan kebangkitannya, apakah dua hal ini saja? Tentu saja tidak. Kita juga mengingat bahwa dia juga pernah lahir dan itu menjadi zikirnya orang Kristen. Kalau kita baca dalam bahasa Ibrani, dituliskan seperti yang diterjemahkan oleh Elias Hatter, Zachor Tiskor, ada majas tautological infinitive. Zachor Tiskor, ingat, sungguh ingatlah. Et Yeshua HaMashiach haneor min hametim asher hu mizera David kivesorati. Sungguh ingatlah. 2 Timotius 2 ayat 8 ini memberikan 3 hal penting yang diberitakan oleh Rabi Saul, yaitu kebangkitannya dari kematian. Jadi ada kebangkitan 1, kematian 2, dan juga kelahirannya. Maka kebangkitan, kematian, kelahiran, ketiga hal ini nggak boleh dipisahkan. Kalau dia pernah mati, dia tentu pernah lahir. Apakah kematiannya terus-menerus? Enggak. Kematiannya berlanjut dengan kebangkitan. Nah, ini bahasan di buku saya dalam buku Injil Salib bab yang ke-23. Seperti yang dituliskan dalam Lukas 22 ayat 19, ini bicara juga tentang zikir. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ungkapan ini sangat terkenal. Dalam bahasa asli Yunani dituliskan eistenemen amnesis. Untuk menjadi kepadaku sebagai sesuatu untuk dikenang. Dalam bahasa Ibraninya, eisten emen anamnesis diterjemahkan dengan satu kata saja, le zikri. Untuk menjadi peringatan akan aku, untuk menjadi zikir bagi aku. Jadi mengingat kelahiran, kematian, dan kebangkitannya itu selalu ketiga-tiganya harus kita ingat. Peringatan akan aku, berzikir akan aku, eisten emen anamnesis. Ini adalah meletakkan sesuatu ke dalam pikiran kita, mengingat-ingat. Peringatan Paskah dan Natal sebenarnya sangat berkaitan. Apakah kita hanya mengingat kematian Kristus? Tentu saja tidak. Kalau kita mengingat kematian Kristus, kita juga mengingat kebangkitannya. Kalau dia pernah mati dan bangkit, apakah dia nggak pernah lahir? Tentu saja dia pernah lahir, dan inilah zikir kita. Ada juga yang berpendapat Natal tidak diperintahkan. Bolehkah merayakan Christmas atau Natal? Nah, kita semua itu sering sekali dibelenggu boleh atau tidak boleh. Kalau sudah menjadi orang Kristen yang dewasa, itu jangan berpikir soal boleh atau tidak boleh. Kembali pada 2 Timotius 2 ayat 8 tadi, memperingati, mengingat kelahiran Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya, 3 hal ini adalah mutlak. Karena memang Allah itu inkarnasi untuk misi ini. Ada yang bilang, Natal tidak diperintahkan. Natal cuma tradisi. Orang Kristen seharusnya merayakan Paskah saja.
Sesungguhnya setiap kali kita merayakan Natal, itu sebenarnya sekaligus mengingat akan Paskahnya. Dan kalau dikatakan Natal itu adalah tradisi, iya memang tradisi. Tetapi suatu tradisi atau kebiasaan yang sesungguhnya berasal dari sorga. Natal adalah tradisi sorgawi yang pernah dilakukan para malaikat di sorga. Natal pertama dimulai pada saat malaikat menyampaikan berita kelahiran Kristus di dunia dan kemudian dirayakan di sorga seperti yang ditulis dalam Lukas 2 ayat 6-20. Jadi Natal adalah tradisi sorgawi yang dimana para malaikat itu bernyanyi beriang-riang seperti yang ditulis dalam Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu dan sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Anda lihat di sini para malaikat menyanyi, jadi puji-pujian untuk menyambut kehadirannya di bumi. Itu adalah tradisi sorgawi. Jadi jangan takut untuk dibully tentang tradisi karena kita melanjutkan tradisi sorgawi. Para malaikat yang bernyanyi beriang-riang untuk menyambut kedatangannya. Jadi Natal adalah memang hari kelahiran atau bisa kita sebut sebagai ulang tahun. Dan setiap kali di Haifa, Israel, mereka selalu memasang pada setiap bulan Desember itu ada pohon Natal yang sangat besar sekali dengan sekaligus lampu Hanukkah, karena Natal dan Hanukkah itu selalu berkaitan. Nah, menurut tradisi Yahudi, orang yang pertama merayakan ulang tahun, pesta kelahiran adalah Adam. Tapi mengingat dia tidak lahir, orang akan membantah bahwa dia tidak benar-benar memiliki ulang tahun, tapi bagaimanapun hari pertamanya di bumi ini adalah cukup penting. Menurut tradisi Yahudi, Adam diciptakan pada hari Jumat atau pada hari ke-6. Hari ke-6 penciptaan. Dan di sini pula Adam ditempatkan di Taman Eden. Orang-orang Yahudi merayakan kelahiran Adam pada Rosh Hashanah, pada tahun barunya orang Yahudi. Walaupun tidak dirayakan pada bulan yang pertama, tapi dirayakan pada bulan yang ke-7, tetapi ini merupakan peringatan akan kejadian Adam dan ditempatkan di Taman Eden. Ada yang mengatakan orang Kristen nggak boleh merayakan ulang tahun karena hanya ada 2 orang yang ditulis di Alkitab yang merayakan ulang tahunnya dan dua-duanya orang jahat. Yang pertama adalah Fir'aun, yang kedua adalah Herodes yang agung. Nah, ada juga orang nggak mau merayakan hari kelahirannya dengan dalil Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Atas dalil ini ada orang Kristen yang nggak mau merayakan Natal, menganggap hari kelahiran atau hari ulang tahun itu dilarang. Dan apalagi mereka mengingat bahwa ada 2 orang yang pernah berulang tahun, yaitu Fir'aun dan Herodes, dua-duanya orang jahat. Nah, biasanya ini adalah dalil-dalilnya orang saksi-saksi Yehova yang mereka melarang merayakan ulang tahun. Tapi apakah tradisi Yahudi melarang ulang tahun? Menurut tradisi Yahudi, Kejadian 21 ayat 8, ketika dituliskan bertambah besarlah anak itu dan ia disapi, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Menurut tradisi Yahudi, Kejadian 21 ayat 8 ini adalah hari ulang tahunnya Ishak, yang dimana Abraham merayakannya dengan perjamuan besar. Jadi bagi orang Yahudi merayakan dengan hari ulang tahun dengan perjamuan itu adalah hal yang lazim. Dan mereka juga mengaitkannya pada Keluaran 40 ayat 2. Hari lahirnya Ishak itu menurut mereka adalah hari yang pertama di bulan yang pertama. Jadi tanggal 1 bulan Nisan adalah hari kelahiran Ishak. Dan di mana hari ini menjadi hari didirikannya kemah suci, yaitu kemah pertemuan pada zaman Musa. Ini menurut anggapan tradisi memang ya. Dan ini ditulis dalam Midrash Tanhuma
Perkudel 11:13, yang dimana Hakadosh Baruch Hu ingin menggabungkan hari raya pendirian tabernakel dengan perayaan hari lahir Bapak bangsa kita. Ishak lahir pada hari pertama bulan Nisan. Ini menurut tradisi Yahudi. Yang artinya di sini orang Yahudi sangat menghargai dan merayakan setiap peristiwa penting dalam siklus kehidupan seseorang, mulai dari hari di mana dia lahir, hari di mana dia disunat, hari bar mitzvah, hari kematian, dan juga hari pernikahan, semuanya diingat dan dicatat dalam kehidupannya orang-orang Yahudi. Dan setiap kali mereka mengingat peristiwa-peristiwa penting itu, biasanya diperingati dengan Hakarat Hatov sebagai pengucapan syukur atau syukuran. Jadi syukuran itu asalnya dari tradisi Yahudi yang disebut dengan Hakarat Hatov atau Thanksgiving. Orang Barat itu menyebutnya dengan Thanksgiving, orang Yahudi menyebutnya dengan Hakarat Hatov, orang Indonesia menyebutnya dengan syukuran. Jadi hari kelahiran juga dianggap sebagai syukuran. Dan mereka melakukan seudat mitzvah. Perintah untuk merayakan, yang dimana seudat hodaya itu termasuk pada jamuan makan pengucapan syukur, biasanya dilakukan untuk peringatan hari lahir atau hari ulang tahun. Nah, misalnya dalam Sotah 12b ayat 17, orang Yahudi mengingat hari kelahiran Musa, yaitu tanggal 7 bulan Adar, sekaligus hari kematian Musa juga tanggal 7 bulan Adar. Jadi orang Yahudi itu punya satu pemahaman bahwa orang-orang khusus seperti Isa, seperti Musa, hari kelahirannya itu sama dengan hari kematiannya. Apakah orang Yahudi merayakan ulang tahun? Iya. Setiap kali orang-orang Yahudi merayakan ulang tahun, sahabat-sahabatnya itu mengatakan demikian. Shimchat Chaim veHayim Meusarim ad Me'ah ve'esret Shanah. Jadi setiap kali ada temannya yang ulang tahun, sahabatnya yang ulang tahun, mereka mengatakan, may you live happily until 120 years. Seperti siapa? Seperti umurnya Musa, Ulangan 34 ayat 7. Biasanya orang-orang yang historical illiterate, termasuk sebagian pendeta dan sebagian dosen-dosen STT, mereka setiap bulan Desember itu mulai mengatakan bahwa Christmas itu pagan. Tapi sekali lagi, pada malam hari ini kita akan membuktikan bahwa Christmas itu bukan pagan, tapi Christmas itu justru berasal dari very Jewish idea. Setiap Desember ada gerakan anti Natal, bombardir, propaganda anti Katolik. Mereka mencibir dengan begitu sombongnya bahwa tanggal 25 Desember adalah hari raya kafir. Mereka menuduh gereja purba memilih untuk mengkristenkan suatu perayaan dewa Romawi, dewa matahari. Dan menurut teori mereka bahwa tanggal Natal baru ditetapkan pada abad ke-4 Masehi. Perhatikan. Masih ada pendeta-pendeta, dosen-dosen STT yang berpikiran pada fitnah yang berasal dari seorang teolog Jerman yang bernama Paul Ernst Jablonski pada abad ke-18, bahwa dari dia mula tuduhan Natal sebagai hari raya kafir, dan ini sebenarnya tuduhan yang baru muncul pada abad ke-18 karena pikiran dari Paul Ernst Jablonski saat itu adalah very against gereja Katolik Roma. Jadi dia akan berkata apa saja untuk menuduh gereja Katolik Roma, termasuk Natal yang difitnahnya sebagai pagan. Sesungguhnya catatan sejarah memiliki bukti awal tentang kelahiran Kristus jauh sebelum abad ke-4 Masehi. Ada catatan historis bapak-bapak gereja yang menjadi bukti, yang sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa tuduhan atau fitnahan Natal berasal dari hari raya kafir adalah tidak benar. Fitnah dari para teolog yang tidak paham sejarah itu diteruskan oleh beberapa kelompok Kristen hingga hari ini.
beberapa aliran-aliran Kristen sangat anti dengan Natal dan sangat anti Katolik. Ya memang pada zaman dahulu Gereja Katolik Roma juga pernah melakukan kesalahan, pernah ya. Tetapi bukan berarti salah itu terus-terusan dan termasuk Natalnya salah, enggak. Dalam hal Natal, gereja sangat benar dan sangat Yahudi dan enggak pagan, sama sekali tidak pagan. Sekarang kita belajar mengenai Rechem yang menjadi dasar dari kata Rachamim. Kata Rachamim yang penuh rahmat, kasih karunia adalah menjadi sifat dari Tuhan kita, Allah kita yang penuh kasih sayang. Kata Rachamim berasal dari kata Rechem, membentuk kata rahim, uterusnya perempuan. Jadi uterusnya perempuan itu disebut dengan kata rahim yang artinya kasih karunia dan kasih sayang. Kenapa kok disebut demikian? Sifat Allah yang maha kasih itu kok kenapa diidentikan dengan rahim ibu? Kenapa diidentikan dengan uterusnya perempuan? Anda harus mengingat kembali pada Kejadian 3 ayat 15. Bahwa kasih karunia Allah yang pertama kali diberitakan kepada manusia adalah hadirnya keturunan perempuan. Pada hari Adam jatuh ke dalam dosa. Adam yang seharusnya mati pada hari itu, tetapi secara paradoks Tuhan memberikan janji keturunan melalui rahim perempuan. Maka dari sinilah mula dari kata rahimnya perempuan bermakna yang sama dengan sifat Allah yang penuh kasih karunia, kasih sayang. Allah yang penuh rahmat. Siapa yang di sini namanya rahmat? Nama Anda rahmat itu sama dengan rahim ibu. Jadi rahim ibu adalah bentuk wujud dari kasih sayang Tuhan kepada manusia. Manusia yang seharusnya mati tetapi diperkenankan Allah untuk tetap menjalankan prokreasi, untuk memenuhi bumi ini. Seperti yang disebut juga dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kata yang disebut dengan sayang ini berasal dari kata rechem, kerachem, seperti rahim. Seperti rahim, af. Nah, Anda kan biasanya memikirkan rahim hanya dalam artian rahim ibu kan? Enggak. Jadi di sini seperti kasih sayang Bapa. Kirehem af al-banim. Riham. Nah, di sini bentuk PL. Dia senantiasa mengasihi. Siapa yang senantiasa mengasihi? Adonai al-Yereaf. Tuhan mengasihi orang-orang yang takut dan hormat akan Dia. Dia akan menurunkan rahmatnya, rahimnya. Dan Dia merahimi, memberikan kasih sayangnya yang tak terputus. Di sini dalam bentuk PL, senantiasa mengasihi. Nah, ini saya tambahkan senantiasa. Kenapa? Karena ini dalam bentuk PL. Aktif intensif. Kasih sayang Allah itu adalah aktif intensif. Nah, sekarang kita akan membaca kebenaran dari Alkitab kita. Bahwa kejadian manusia itu bukan saat dia lahir. Kejadian manusia adalah pada saat konsepsi ketika dia ada pada rahim ibunya. Di sini adalah satu nyanyian yang indah yang ditulis oleh Daud. Kita baca Mazmur 139 ayat 13-16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam. Anda lihat, pada saat kejadiannya ini dia sudah direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak,
Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi pencatatan kehidupan manusia bukan saat dia lahir, tetapi pada saat apa? Pada saat konsepsi. Pada saat masih di dalam rahim ibunya. Dan rahim ini seperti juga berkat Tuhan kepada manusia, Kejadian 1 ayat 28, berkat prokreasi, beranak pinaklah dan penuhilah bumi, yang manusia itu seharusnya mati pada hari dia melakukan dosa, tetapi Tuhan berkenan manusia meneruskan prokreasi itu dan melahirkan keturunan-keturunannya. Maka rahim ibu adalah lambang dari kasih sayang Tuhan. Nah, sekarang kita masuk pada satu pertanyaan. Mengapa sih kita memperingati Natal? Ada yang mengatakan bahwa Natal itu nggak penting. Yang penting itu Paskah. Sebenarnya saya akan mengatakan kepada Anda semua bahwa Paskah dan Natal adalah berkaitan. Nggak mungkin Paskah dan Natal itu berdiri sendiri. Karena Paskah dan Natal sangat berkaitan. Anda harus ingat, Natal adalah hari di mana Allah yang inkarnasi itu dilahirkan. Tetapi inkarnasi apakah pada saat dia lahir? Mazmur 139 tadi, kejadian manusia itu tidak pada saat dia lahir, tetapi pada saat dia ada pada rahim ibunya. Jadi konsepsi kejadian bakal anak, disitulah awal dari kejadian manusia. Demikian pula inkarnasi tidak dimulai dari kelahiran Yesus Kristus pada 25 Desember, tapi coba bayangkan, inkarnasi terjadi pada 9 bulan sebelum 25 Desember. Coba kita hitung. 9 bulan sebelum bulan Desember. Kira-kira jatuh pada bulan apa kira-kira? Bulan akhir Maret atau awal April. Nah, ini seperti yang dibahas tahun lalu oleh Profesor Elie Lysorking-Eisenberg yang mengatakan bahwa sesungguhnya pikiran-pikiran dari Bapak Gereja, di sini dia mengambil pemikiran dari Tertullianus, dia mengatakan the early church follow a very Jewish idea. Jadi Bapak-bapak gereja itu mengikuti very Jewish idea that the beginning and the end of important redemptive event often happen on the same day. Anda lihat di sini. Nah, ketika saya membaca Talmud Babilonia, Rosh Hashanah 11a, ini membuat saya bergetar bahwa sesungguhnya Tertullianus, Bapak Gereja Tertullianus, tidak mendasarkan hanya pada 25 Desember, tetapi mendasarkan 9 bulan sebelum 25 Desember. Yaitu pada saat konsepsi, Immaculate Conception, di mana Malaikat Gabriel memberitakan berita baik kepada perempuan yang suci itu, seorang perawan suci, bahwa Roh Kudus akan menaunginya dan dia akan melahirkan seorang anak yang ada di dalam rahimnya itu. Dalam Rosh Hashanah 11a, di sini ada panjang tetapi saya persingkat seperti ini. Kalau saya membaca ini nggak bergetar, itu aneh, ya. Jadi Natal itu sangat berkaitan dengan Paskah, yang dimana 9 bulan sebelum Desember adalah 25 Maret, akhir dari Maret atau awal dari April itu biasanya terjadi Paskahnya orang Yahudi. Konsepsi terjadi pada hari Paskah. Maka Natal tidak akan terlepas dari hari raya Paskah. Rosh Hashanah 11a, saya bacakan. Rabbi Yehoshua Omer. Rabbi Yehoshua berkata, Benisan Nifra Haolam. Alam semesta diciptakan pada bulan Nisan. Penelitikan.
Alam semesta ini menurut tradisi Yahudi diciptakan pada bulan Nisan. Benisan noldu avot. Nah, kita tadi sudah melihat salah satu contohnya bahwa tanggal 1 bulan Nisan adalah kelahiran Ishak, bukan? Jadi Benisan noldu avot, bapak-bapak leluhur lahir pada bulan Nisan. Jadi Anda perhatikan Abraham, Ishak, Yakub, menurut tradisi Yahudi, mereka lahir pada bulan Nisan. Benisan metu avot. Bapak-bapak leluhur mati pada bulan Nisan. Jadi menurut orang Yahudi, bulan Nisan ini adalah bulan yang sangat penting. Benisan nik alu. Kita telah ditebus pada bulan Nisan. Jadi tebusan pertama bagi bangsa Israel terjadi pada bulan Nisan, yaitu terjadinya makat bechorot, tulah yang ke-10, yaitu kematian anak-anak sulung di Mesir, yang dimana bagi orang-orang Israel itu tidak terjadi. Karena kenapa? Karena Tuhan telah menebusnya dengan cara pengorbanan domba-domba Paskah, domba-domba yang sulung bagi Paskah pertama orang Yahudi yang membuat orang-orang Yahudi itu tidak turut dalam makat bechorot, yaitu tulah kematian anak sulung di Mesir. Nah, dari situ terjadilah kepercayaan dari Fir'aun bahwa sungguh Allahnya orang Israel ini sangat berkuasa. Maka dia kemudian membebaskan orang Israel yang telah ditebus melalui domba Paskah, dan itu terjadi pada kapan? Pada bulan Nisan. Sekarang frasa terakhir dari Rosh Hashanah 11a. Kitab tradisinya orang Yahudi ini menarik sekali dan membuat saya bergetar. Bagaimana saya tidak bergetar? Benisan atidin ligael. Di masa depan kita akan mendapat penebusan penuh pada bulan Nisan. Iya, memang Yesus lahir pada 25 Desember. Tapi kejadian inkarnasi bukan saat kelahirannya, tetapi pada saat konsepsi. Dan konsepsi itu menurut Bapak Gereja Tertullianus, Hippolytus, Julius Africanus, semuanya menuliskan bahwa konsepsi terjadi pada 25 April yang identik dengan bulan Nisannya orang Yahudi, dan itu terkait dengan Hari Raya Paskah. Itulah kenapa seorang Yahudi, Profesor Elie Sorking Eisenberg, memandang bahwa tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja, the early church follow a very Jewish idea. Jadi Natal bulan Desember itu follow a very Jewish idea. Karena konsepsinya terjadi pada bulan Nisan. Bagaimanakah Anda tidak bergetar melihat ini semua? Karena ini sesungguhnya berkaitan dengan kitab tradisinya orang Yahudi. Jadi ada kaitan Paskah dan Natal, dan itu ada di dalam tulisan Tertullianus pada Adversus Judaios 8 ayat 18, yang dimana dia memandang bahwa konsepsi Annunciation, kabar berita baik di hadapan perawan Maria, perempuan suci perawan Maria, itu terjadi pada bulan Maret yang equal dengan bulan Nisannya orang Yahudi, yang dimana pada bulan Nisan terdapat Hari Raya Paskah. Tertullianus. Nah, bagaimana dengan Santo Agustinus? Ada dalam bukunya De Trinitate, buku keempat, chapter kelima, juga memandang konsepsi terjadi pada 25 Maret. Konsepsinya. Yang dimana 9 bulan kemudian lahirlah Allah yang inkarnasi itu di Migdal Eder. Ini Santo Agustinus. Dan diulangi lagi dalam City of God dari Santo Agustinus dalam buku ke-18 juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati pada saat bulan Nisannya orang Yahudi, yaitu pada peristiwa Paskah. Ada juga dalam kaitan-kaitan dalam dokumen-dokumen gereja purba yang mengatakan bahwa
Yesus Kristus pun konsepsinya pada bulan Nisan, sekitar akhir Maret dan awal April. Kita pun dapat membuktikan dalam kitab kanonik kita bahwa Yesus Kristus mati pada saat hari persiapan Paskah. Yohanes 19 ayat 14. Hari itulah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Jadi hari ketika Yesus diadili adalah pada hari persiapan Paskah. Dalam bahasa asli Yunaninya adalah Paraskevitu Paskah. Hari persiapan Paskah. Perhatikan, Paraskevitu Paskah dalam bahasa Ibraninya adalah Erev Pesak. Erev Pesak menurut kalender Yahudi itu jatuh pada tanggal 14 Nisan. Petang, begitu petang masuk pada 15 Nisan, yang dimana orang-orang Israel itu melakukan perjamuan Paskah. Jadi jelas sekali kitab Injil Yohanes menuliskan hari kematian Tuhan Yesus itu terjadi pada hari raya Paskah, yang dimana hari itu sama dengan pada saat Yesus inkarnasi ke bumi, konsepsi masuk ke dalam rahimnya perempuan suci yaitu Maria. Jadi inkarnasi sejak 14 Nisan yang disebut dengan Erev Pesach. Dan ini di pandangan bapak-bapak gereja adalah sama dengan the Annunciation atau Annunciatio Christi yang terjadi pada 25 Maret atau equal dengan 14 Nisan. Tentang penanggalan ini bisa bergeser-geser. Tapi di sini kita dapat melihat tadi dalam Rosh Hashanah 11a bahwa segala sesuatu terjadi pada bulan Nisan. Alam semesta diciptakan pada bulan Nisan. Bapak-bapak leluhur lahir pada bulan Nisan. Bapak-bapak leluhur mati pada bulan Nisan. Penebusan terjadi pada bulan Nisan. Penebusan sepenuhnya pada future, pada yang kemudian itu juga terjadi pada bulan Nisan, dan itu equal dengan Yohanes 9 ayat 14 yang dimana Tuhan Yesus betul-betul mengadakan penebusan secara sepenuhnya, sehingga dia mengatakan tetelestai, nislam, bahwa kata-kata itu adalah kata-kata kemenangannya, yang dimana hari itu dia telah melakukan penebusan secara penuh seperti yang dituliskan dalam Rosh Hashanah 11a tadi. Benisan Atidin Ligael, di masa depan kita akan mendapatkan penebusan penuh pada bulan Nisan. Dan ini ada tertulis dalam dokumennya orang-orang Yahudi sendiri. Bagaimana Anda tidak bergetar? Ada orang-orang Kristen yang katanya kembali ke Yahudian, menolak Natal 25 Desember karena Natal 25 Desember itu nggak ada kaitannya dengan 7 hari raya. Mereka lupa bahwa inkarnasi bukan terjadi pada saat dia lahir, tetapi terjadi pada saat konsepsi masuk ke perempuan suci Maria itu, dan itu ada di dalam penulisan bapak-bapak gereja yang sekarang kita tahu penolakan-penolakan orang-orang Kristen yang katanya kembali ke Yahudiannya, sesungguhnya mereka tidak Yahudi. Karena konsepsi terjadi pada bulan Nisan. Nah, jadi kelahiran Kristus, inkarnasi Kristus, sungguh berkaitan dengan 7 hari raya. Penolakan mereka terhadap 25 Desember adalah mereka menganggap bahwa kelahiran Yesus tidak ada hubungannya dengan 7 hari raya. Mereka lupa bahwa inkarnasi dimulai dari konsepsi. Dan konsepsi terjadi pada hari raya Paskah. Paskah 14 Nisan petang, masuk ke 15 Nisan, dan itulah the Annunciation, Immaculate Conception, Allah inkarnasi. Profesor Eli Sorkin Eisenberg, dia adalah orang Yahudi, dia ngerti banget daripada orang-orang Kristen atau orang-orang Amerika yang katanya kembali ke Yahudian tapi salah, gitu kan? Makanya kita harus
Berhati-hati orang-orang yang mengajak Anda katanya kembali ke Yahudianya, tetapi malah salah. Sesungguhnya catatan-catatan gereja-gereja purba termasuk catatan-catatan Bapak Gereja yang seringkali difitnah. Mereka sudah menyerap budaya-budaya pagan, justru mereka konsisten bahwa mereka adalah murid-murid Kristus yang lahir sebagai seorang Yahudi. Jadi Natal Desember yang berkaitan dengan Hanukkah yang jatuh pada tanggal 25 Kislev itu semuanya ada di dalam catatan sejarah gereja purba. Jadi keyakinan teologis kita bukan sekedar keyakinan teologis. Jadi orang-orang Kristen yang katanya kembali ke Yahudi, sebenarnya mereka nggak punya keyakinan historis. Mereka cuma punya keyakinan teologis tetapi historisnya nggak ada. Mereka cuma mereka-reka saja dan hitung-hitungan asal-asalan. Paskah Yahudi adalah tipologi Paskah Kristiani. Kalau dahulu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pernah ditebus Allah dari perbudakannya mereka di Mesir, ditebus pada hari raya Paskah, nanti penggenapannya, perbudakan dosa kepada manusia dibebaskan oleh Allah yang inkarnasi tepat pada hari raya Paskah. Itulah kematian anak sulung di Mesir ditutup dengan pembebasan orang-orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Demikian pula, kita yang seharusnya mati oleh dosa-dosa kita, oleh karena Kristus, oleh karena penebusan anak domba yang dari Allah, maka kita juga dibebaskan. Jadi makat Bechorot yang terjadi pada orang-orang Israel di Mesir, itu kemudian digenapi pada kematian Kristus di Golgota. Jadi Paskahnya Yahudi merupakan tipologi yang antitype-nya itu adalah kematian Kristus sendiri sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah kenapa Rasul Yohanes menyambut dengan sangat riang penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15 dengan menuliskan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini Rasul Yohanes menyambut dengan riang bahwa firman itu telah menjadi daging, diam di antara kita. Jadi di sini kita betul-betul meyakini keyakinan teologis kita betul-betul dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Keyakinan historisnya di mana? Bahwa ada bukti naskah sebagai saksi sejarah. Tadi kita sudah melihat catatan-catatan dari Bapak Gereja Tertullianus, Bapak Gereja Agustinus, dan sekarang kita membaca tulisan dari Bapak Gereja Hippolytus dalam tulisannya The Commentary of Daniel di tahun 204 Masehi, yang dimana dia menuliskan bahwa kelahiran Tuhan kita itu pro-octo kalandon Januarion, 8 hari sebelum kalender Januari. Nah, menarik kan? Kenapa dia mengatakan 8 hari sebelum kalender Januari? Kalender Januari, 1 Januari adalah tahun barunya untuk kalender Romawi kan? Tetapi dia mengatakan 8 hari sebelumnya adalah hari kelahiran Tuhan kita, yang artinya 8 hari sebelumnya masuk ke dalam tanggal 25 Desember. 1 Januari 2 Tevet, tanggal Yahudi. 31 Desember 1 Tevet. 30 Desember 30 Kislev. Dan 25 Kislev yaitu hari raya Hanukahnya orang Yahudi itu equal dengan 25 Desember. Ini ada dalam tulisan Hippolytus di tahun 204 Masehi abad kedua. Jadi kalau ada fitnahan yang berasal dari Paul Ernest Jablonski, teolog Jerman yang diserap oleh banyak scholar sampai sekarang, ya Anda lihat, itu nggak ada bukti sejarahnya, bukti sejarah yang lebih tua. Paul Ernest baru muncul pada abad 18 Masehi, di sini abad kedua Masehi.
para bapak gereja sudah bersaksi bahwa Yesus Kristus lahir pada 25 Desember. Tertullianus, kita tadi sudah membaca, dia mengatakan 25 Maret adalah hari konsepsi yang equal dengan Paskahnya orang Yahudi. Dari mana dasarnya? Ada di dalam jadwal piketnya imam. Nah, biasanya orang-orang Mesianik yang menolak kelahiran Yesus pada bulan Desember, mereka berpegangan pada jadwal piket imam. Tetapi hitungan mereka adalah hitungan asal-asalan. Bukan hitungan yang benar yang tidak berdasarkan dari catatan sejarah protokanonik Alkitab kita. Di sini juga ada seorang teolog yang saya sangat hormati, yaitu Kardinal Joseph Ratzinger atau Paus Benedictus dalam tulisannya dalam Theology of the Liturgy. Berdasarkan dari catatan-catatan bapak-bapak gereja, dia mengatakan bahwa the creation, the annunciation, dan hari Kalvari di mana Yesus ada di Kalvari, itu sama-sama terjadi pada 25 Maret yang equal dengan Paskah Yahudi. Jadi bukan pagan, tetapi berkaitan dengan Paskah Yahudi. 14 Nisan, hari di mana Yesus mati di kayu salib, semuanya terjadi pada hari yang sama. Dan Anda lihat di sini, apa yang ditulis oleh Paus Benedictus di sini sama atau berkaitan dengan Rosh Hashanah 11a yang sudah kita baca tadi. Dokumen gereja berkaitan dengan kitab tradisi orang Yahudi. Jadi pagannya itu di mana? Justru fitnahan pagan nggak ada catatan sejarahnya. Hanya fitnahan-fitnahan tanpa bukti sejarah. Dan itu diulang-ulang. 25 Kislev sampai 25 Tevet adalah hari di mana orang-orang Yahudi itu merayakan Hanukkah sepanjang 8 hari. Kalau Anda lihat di sini, itulah kenapa dalam Commentary of Daniel, Bapak Gereja Hippolytus itu menuliskan khusus angka 8. Karena angka 8 ini berkaitan dengan durasi di mana orang-orang Yahudi itu merayakan Hanukkah selama 8 hari. Dan setelah 8 hari masuk kepada 1 Januari, dan di situ adalah hari penyunatan Yesus Kristus seperti yang ditulis dalam Lukas 2 ayat 26. Wow. Ya, sangat Yahudi. Dan ini berkaitan sekali. Catatan Bapak Gereja dengan kitab tradisinya orang Yahudi. Jadi pagannya di mana saya tanya? Nah, dan Yohanes bukan kebetulan menulis dalam Yohanes 10 ayat 22 sampai 23 yang dimana pada hari penabisan Bait Allah, yaitu hari raya Hanukkah, Tuhan Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo, dan sebelum itu Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Jadi kita lihat di sini bapak-bapak gereja, dokumen gereja purba, Ortodoks, Katolik Roma menetapkan 25 Desember sebagai hari raya Natal untuk dirayakan sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ini sudah terjadi sejak abad-abad pertama Masehi. Daniel Robb, seorang sejarawan Prancis, mengatakan bahwa pada masa penganiayaan gereja di Roma sampai keluarnya Edik Milan, orang-orang Kristen itu sebenarnya sudah memperingati baru secara besar-besaran ketika agama Kristen itu sudah menjadi agama negara, baru dirayakan secara besar-besaran setelah abad keempat. Jadi kalau ada tuduhan bahwa Natal baru dirayakan abad keempat, ya memang iya secara besar-besaran. Kenapa sebelumnya itu diam-diam? Anda harus tahu, Bapak Gereja sebelum Edik Milan itu ada di dalam penganiayaan Emporium Romawi. Mana bisa merayakan Natal secara besar-besaran. Mereka apalagi ibadahnya itu ada di dalam katakombe, yaitu pada kuburan-kuburan bawah tanah. Mereka beribadah secara diam-diam, tapi bukan berarti nggak ada peringatan Natal. Peringatan secara terbuka memang baru ada setelah Edik Milan 313 Masehi memang.
Tetapi bukan berarti peringatan Natal itu baru terjadi pada abad keempat. Makanya kalau jadi orang Kristen harus belajar sejarah yang benar supaya jangan termakan oleh fitnahannya Paul Ernest Jablonski, teolog Jerman pada abad 18 yang sampai sekarang terus disuarakan oleh para skeptis anti Natal. 25 Kislev yang equal dengan 25 Desember ada di dalam catatan-catatan Gereja Purba dalam Koptik Didaskalia tahun 189 Masehi dan tahun 204 dalam Koptik Didaskalianya Gereja Syria, juga ada di dalam catatan Bapak Gereja Hippolytus. Siapa itu Hippolytus? Hippolytus adalah murid dari Irenaeus. Irenaeus adalah murid dari Polikarpus. Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Jadi Hippolytus ini adalah Bapak Gereja dari garis kerasulian keempat. Dan pada tahun 220 Julius Africanus juga mengkonfirmasi 25 Maret yang kemudian kelahirannya itu terjadi pada 25 Desember. Memang ada golongan-golongan mesianik, misalnya di sini pengikut dari Rabi Yosef Sulam dan Rabi Yitzhak Safira, mereka menolak Natal 25 Desember. Mereka lebih memilih kelahiran Yesus itu pada Hari Raya Sukot. Tetapi sesungguhnya Hari Raya Sukot adalah hitung-hitungan yang asal-asalan. Dan tidak semua golongan mesianik menolak Natal 25 Desember. Seperti dalam Jewish Voice ini adalah golongan mesianik yang merayakan kelahiran Kristus itu equal dengan Hanukkah 25 Kislev. Dan ini juga seperti yang ada di dalam pandangan Profesor Eli Lysorking-Eisenberg. Jadi Natal sudah diperingati sebelum Hari Raya Kafir dari Kaisar Aurelius pada tahun 274 Masehi, yang dia menetapkan itu sebagai hari kelahiran Dewa Matahari. Tetapi sesungguhnya 25 Desember tidak pernah ada catatan sejarah sebagai Hari Raya Kafir Dewa Matahari. Ini semua ada di dalam fitnahan dari Paul Ernest Jablonski yang terus-menerus disuarakan hingga hari ini. Jadi Bapak Gereja Irenaeus, Hippolytus, Tertullianus, Bapak-bapak gereja dan catatan-catatan gereja purba semuanya pada sekitar abad pertama sampai abad kedua sudah merayakan Natal bulan Desember atau 25 Kislev. Nah, Anda bisa bayangkan pada sekitar abad 18 itu si Jerman, Paul Ernest Jablonski baru muncul dengan fitnahannya bahwa Natal dari budaya pagan. Tetapi sepanjang ini orang-orang Kristen sudah merayakan Natal, baru di sini fitnahnya udah datang. Jadi inilah timelinenya. Nah, ini orangnya. Paul Ernest Jablonski yang mula-mula menuduh bahwa Natal itu menyerap bagan kelahiran Dewa Matahari dan diikuti oleh sebagian orang sampai hari ini. Dan ada juga seorang yang bernama Jean Hardwin. Karena begitu masifnya tuduhan bahwa Natal itu adalah pagan, dia pun ikut-ikutan mengiyakan. Tetapi ini sebenarnya tidak ada dasar sejarahnya. Ada yang menarik. Pada Ensiklopedia Britannica tahun 1910 edisi ke-11. Perhatikan di sini. Tahun 1910. Ensiklopedia Britannica itu menuliskan bahwa Natal itu sebenarnya sudah diperingati oleh Bapak Gereja Theophilus dari Antioquia pada sekitar 171 Masehi, itu sudah dirayakan di Antioquia. Dan juga dia menyebut bahwa 25 Desember itu sudah ada dalam catatan Hippolytus. Dan ini adalah catatan yang terdapat dalam Ensiklopedia Britannica edisi ke-11 tahun 1910. Anda bisa nanti cari Google. Anda bisa mendownloadnya sendiri dan membacanya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Kalau sekarang Anda buka Ensiklopedia Britannica yang online, di sini Ensiklopedia Britannica
itu sudah mengedit dan kemudian memasukkan adanya ide Christmas itu pagan. Jadi di sini ada editing dalam Ensiklopedia Britannica akibat dari masifnya tuduhan-tuduhan atau fitnahan-fitnahan yang mereka pikir itu adalah kebenaran bahwa Natal itu adalah pagan. Jadi kalau Anda disodori bahwa ada nih, kita Google nih, di Ensiklopedia Britannica ada ide bahwa Christmas itu pagan, Anda harus membaca Ensiklopedia Britannica yang lebih tua, 1910, yang menuliskan bahwa Bapak Gereja Theophilus, juga Hippolytus, itu sudah merayakannya pada abad kedua. Dan ada yang menarik di sini. Polemik Natal dikaitkan dengan pagan, dewa matahari, Dis Natalis Solis Invicti, yang berasal dari Paul Ernest Jablonski, itu sebenarnya sudah diselesaikan pada tahun 1883 oleh seorang yang bernama Alfred Edersheim. Nah, Alfred Edersheim ini dia menulis bukunya yang sangat terkenal. Ada berapa halaman ini? 1000 halaman lebih ini. Bukunya setebal ini. Ya, bukunya setebal ini. Nah, dia membahas keseluruhan kehidupan Yesus Kristus, kapan dia konsepsi, kapan dia lahir, dan dia mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu equal dengan 25 Kislev Hanukkah di tahun 1883. Nah, sayangnya tulisan dari Alfred Edersheim ini, padahal dia itu menuliskan tulisannya itu dalam bahasa Inggris. Pertanyaannya, kenapa Ensiklopedia Britannica tidak memasukkan tulisan dari Alfred Edersheim di sini dan lebih memasukkan adanya ide Christmas itu pagan? Ini kan nggak adil. Padahal Alfred Edersheim itu sudah meneliti bahwa Christmas 25 Desember itu adalah benar seperti tulisan-tulisan Bapak Gereja dan dokumen-dokumen gereja kuno. Yang dimana dia menuliskan dalam Yohanes 10 ayat 22, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem ketika itu musim dingin. Dia mengatakan bahwa Yohanes 10 ayat 22 ini adalah tanggalnya 25 Kislev. Harinya Wednesday. Dan di situ adalah anniversary season of his birth. Dan itu adalah hari kelahirannya. Dan tulisan ini sudah ada sejak tahun 1883. Ketika Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo dalam halaman 903 dan 1320, dia mengatakan bahwa itulah tanggal yang sama dengan hari kelahirannya, 25 Kislev, yang equal dengan, Anda lihat di sini ada 25 Kislev, equal dengan kelahiran Yesus. Yang dimana pada saat itu secara sejarah Yudas Makabe telah menabiskan Bait Allah dari kekotoran-kekotoran yang dilakukan oleh dinasti Seleukus yang mengotori Bait Allah dengan persembahan babi di situ. Ini sudah ada di dalam tulisan Alfred Edersheim pada tahun 1883. Tadi saya mengatakan bahwa Natal pertama di Migdal Eder itu sekaligus berita kelahiran, sekaligus berita kematian korban untuk penebusan dosa. Jadi setiap kali kita merayakan Natal itu equal atau berkaitan dengan Paskah, yaitu hari kematiannya. Kenapa kok demikian? Karena dia lahir di tempat yang bukan sembarang tempat. Tempatnya khusus yaitu Migdal Eder. Apa sih itu Migdal Eder? Nah, Migdal Eder adalah menara kawanan domba yang menurut tradisi Yahudi ini sudah merupakan nubuat tempat di mana Sang Mesias itu nanti lahir. Dan ini ada di dalam bahasan buku saya,
dalam halaman 42. Berita Natal sekaligus berita Injil. Berita Natal sekaligus Injil salib, berita penyalipannya. Dan itu merupakan tradisi surgawi. Berita Natal sekaligus berita Paskah. Kenapa? Karena Yesus tidak lahir di sembarang tempat, tapi di Migdal Eder. Migdal Eder adalah tempat yang khusus. Migdal Eder adalah kandang domba, bukan kandang biasa. Dan Migdal Eder ini sudah dituliskan dalam Kejadian 35 ayat 21. Di situ menuliskan ada satu menara yang disebut dengan Migdal Eder yang dibangun oleh bapak leluhur Israel yaitu Yakub ketika dia bersedih hati dan kemudian dia membangun Migdal Eder untuk mengingat istri yang dicintainya, Rahel. Maka dia membangun menara kawanan domba dan di situ menjadi penghiburan baginya. Kisah ini menjadi suatu tipologi bahwa penghiburan bagi seluruh Israel adalah hadirnya Sang Mesias di tempat yang bernama Migdal Eder. Dan ini ada di dalam penafsiran yang juga ditulis oleh Jonathan bin Uziel dalam Targum Jonathan, yang dimana dalam menerjemahkan kitab Tanah Ibrani ke dalam bahasa Aram, Jonathan bin Uziel itu menambahkan kata Malcha Mesiha. Tempat ini, Migdal Eder, nanti Raja Mesias akan lahir atau akan muncul di tempat ini. Itu sejak Kejadian 35 ayat 21. Dan masih diteruskan dalam Mika 4 ayat 8. Hai engkau menara kawanan domba. Kata yang diterjemahkan dengan menara kawanan domba bahasa aslinya itu apa? Migdal Eder. Dan menariknya lagi apa? Ketika Jonathan bin Uziel menerjemahkan Mika 4 ayat 8 ini, dia juga menambahkan kata Malcha Mesiha. Juga pada Mika 5 ayat 1. Dalam Targum Jonathan. Kalau di bahasa Indonesia kan seperti ini. Tetapi engkau, hei Bethlehem Efrata. Hai yang terlalu kecil untuk dihitung di antara ribuan kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku Sang Mesias. Mesiha. Akan muncul Sang Mesias yang akan berkuasa atas Israel, yaitu dia yang namanya sudah disebutkan sejak purbakala, sejak hari-hari penciptaan, sejak di Taman Eden, Kejadian 3 ayat 15. Nah, itulah kenapa ketika Herodes bertanya pada ahli-ahli Taurat, ketika ada orang-orang Majus itu datang kepadanya, di mana sih itu kelahirannya Sang Mesias itu? Para ahli Taurat, para orang-orang Farisi itu serentak mengatakan, di Bethlehem Efrata. Kenapa? Karena mereka memang meyakini Sang Mesias itu muncul di Migdal Eder, di Bethlehem Efrata seperti yang ditulis dalam Kejadian 35 ayat 21, Mika 4 ayat 8, dan Mika 5 ayat 1. Mereka serentak berkata bahwa Sang Mesias lahir di Migdal Eder. Dan menurut Mishnah Shekhalim mengatakan siapapun yang lahir di Migdal Eder itu dia akan dipersembahkan di Bait Allah. Itulah sebabnya kalau penginapan di Bethlehem Efrata itu semuanya penuh, itu adalah kehendak Tuhan yang menggiring orang tua Yesus, Yusuf dan Maria itu harus melahirkan Allah yang inkarnasi ini di Migdal Eder. Kenapa? Karena dia menjadi penggenap dari semua binatang-binatang yang dikorbankan di Bait Allah, maka Yesus pun harus lahir di Migdal Eder. Jadi jangan bicara lagi kalau kandang dombanya itu kandang domba yang hina. Bukan, ini adalah kandang domba yang suci di bawah pengawasan para imam di Yerusalem. Para imam di Yerusalem itu semuanya melihat atau mengawasi kawasan Migdal Eder ini, yang dimana apapun yang lahir di situ akan dipersembahkan sebagai korban di Bait Allah. Dan Yesus harus lahir di situ. Dia nanti akan menjadi penutup dari semua korban-korban yang dipersembahkan di Yerusalem. Makanya Yesus harus mati di Golgota, di kawasan Yerusalem.
Sekarang kita bicara tentang hukum dwigana saksi. Satu saksi bukan saksi. Kalau kita meyakini bahwa Yesus lahir di Migdal Eder pada 25 Desember, kesaksian pertama itu ada pada Esra 7 ayat 8 sampai 10, sumber protokanonik. Dan kesaksian kedua adalah Ta'anit 29a, sumber Talmud Yahudi. Anda lihat di sini, pada Lukas pasal 1, ada seorang imam yang bernama Zakaria dan dia adalah rombongan dari Abia. Nah, rombongan dari Abia ini menurut 1 Tawarik pasal 24, dia adalah rombongan ke-8. Nah, pada saat gilirannya, pada rombongan ke-8 ini, Zakaria itu mendapat tugas keimamannya, dia membakar ukupan dan di situ malaikat Tuhan muncul kepadanya dan memberikan berita sukacita bahwa di masa tuanya istrinya itu akan mengandung. Sekarang, apa sih yang menjadi kira-kira kapan Imam Zakaria ini mendapatkan berita sukacita itu? Lukas mengatakan dia adalah golongan dari Imam Abia. Nah, nanti bisa kita hitung. Dan dia mendapat tugas keimamatan itu untuk melakukan persembahan ukupan dan juga melakukan doa syafaat. Pada saat itu, seperti yang ditulis dalam Imamat 16 ayat 17, seorang pun tidak boleh hadir pada kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaatnya. Yang artinya di situ, Imam Zakaria yang mendapatkan undi untuk masuk melakukan pembakaran ukupan dan juga doanya itu, doa syafaatnya itu, dia melakukan doa syafaat bagi Israel, bagi pendamaian Israel. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat itu, dia mengatakan, doamu telah dikabulkan. Doa pendamaian dalam Yom Kippur itu telah dikabulkan. Bahwa Tuhan telah mengutus Allah yang inkarnasi. Dan Elisabeth istrimu itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, jadi doanya Imam Zakaria itu bukan untuk doa dapat anak, tetapi dia melakukan doa syafaat bagi bangsa Israel. Dan doanya didengar. Doanya didengar bahwa Tuhan akan menggenapi pendamaian bagi seluruh Israel, yaitu kedatangannya sendiri di bumi. Dan pada saat Annunciation ini, seorang malaikat datang kepada perempuan Maria, yaitu pada bulan ke-6 kehamilan dari Elisabeth. Jadi bulan ke-6 yang dimaksud dalam Lukas 1 ayat 36 menurut konteks adalah bulan ke-6 dari kehamilan Elisabeth. Sekarang kita harus menghitung kapan sih bulan ke-6 itu? Jadi bulan pertamanya bulan apa? Nah, kalau bulan pertamanya kita mendapatkan bulan apa, nanti kita bisa mengkonfirmasi kira-kira kapan terjadinya Annunciation itu. Nah, Anda lihat di sini. Dalam 1 Tawarik 24 dituliskan di situ ada jadwal piketnya imam. Jadwal piket yang pertama adalah golongan Yoyarif. Dan seterusnya. Dan jadwal piket ke-8 ini adalah golongan Abia. Dan golongan Abia ini adalah rombongannya Zakaria. Jadi Zakaria adalah rombongan ke-8. Sekarang coba kita hitung menurut hitungan yang benar, menurut hitungannya bapak-bapak gereja. Perhitungan yang benar, rombongan Yoyarif harus dihitung dari pada saat orang Israel itu masuk ke tanah perjanjian setelah pembuangan di Babel. Kalau orang Israel itu dibuang di Babel dan masuk pertama ke tanah perjanjian, maka rombongan pertama itulah yang melakukan jadwal piketnya. Jadwal piket, karena sesuai yang ditulis dalam Esra pasal 7 ayat 8-10 adalah mereka masuk pada bulan ke-5, maka ya Anda lihat di sini, Yoyarif, golongan Yoyarif ini, mereka jatuhnya jadwal piketnya itu terjadi pada bulan ke-5, yaitu apa? Bulan Av. Jadi di sini Yoyarif.
Nah, barulah nanti bisa dihitung kapan kira-kira rombongan ke-8 itu mendapatkan gilirannya. Dari sini kita dapat melihat bahwa setelah bulan Av ini, kira-kira di bulan Tisri itu, rombongan dari Abia itu mendapatkan jadwal piketnya. Nah, dari sini nanti bisa dilihat dari bulan Tisri, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, 4, 5, 6. Nah, di sini jatuh pada bulan Nisan, disinilah konsepsinya Maria. Sesuai dengan Esra pasal 7 ayat 8 sampai 10. Jadi hitungan bapak-bapak gereja yang menyatakan perkiraan terjadinya Annunciation yang terjadi pada Hari Raya Paskah itu sesuai dengan Esra pasal 7 ayat 8 sampai 10. Orang-orang yang menolak bahwa Yesus Kristus itu tidak lahir pada bulan Desember karena apa? Karena mereka menghitung Yoyarif tidak pada bulan Av tetapi bulan Nisan. Jadi golongan Natal Sukot itu menghitung jadwal piket itu dimulai dari bulan Nisan, bulan satunya kalender Yahudi. Nggak bisa, nggak begitu. Karena ini harus disesuaikan dengan menginjaknya orang-orang Israel itu ke Yerusalem yang terjadi pada bulan ke-5. Jadi hitungan inilah yang dipakai oleh bapak-bapak gereja. Apakah hitungan ini sesuai dengan hitungan dari orang-orang Yahudi juga? Nah, ini menarik. Pada saat Tisha B'Av, berarti tanggal 9 bulan Av. Itu adalah terjadi pada tahun 70 Masehi. Pada tahun 70 Masehi, itu terjadi runtuhnya Bait Allah. Nah, pada Ta'anit 29a ini, siapakah rombongan imam yang sedang bertugas di situ? Di sini Anda lihat ada rombongan imam Yoyarif. Ini menjadikan suatu bukti bahwa rombongan imam Yoyarif tidak bekerja pada bulan Nisan, tetapi pada bulan Av. Karena runtuhnya Bait Allah pada 70 Masehi, yang piket itu adalah Yoyarif. Nah, kalau hitungan golongan Kristen Mesianik yang baru muncul pada abad 19 itu ngitung dari bulan Nisan, berarti ada 19 abad kan? Nah, di sini tahun 70 Masehi mereka sudah menuliskan dalam catatan sejarah mereka bahwa pada bulan Av yang piket adalah golongan Yoyarif pada bulan Av, jadi bukan bulan Nisan. Itulah sebabnya terjadi perbedaan perhitungan yang artinya perhitungannya orang-orang Mesianik yang sok Yahudi itu sesungguhnya salah. Ya. Nah, jadi inilah perhitungan yang benar bahwa kesaksian Talmud Ta'anit 29a, Rabbi Yohanan bersaksi bahwa dia hidup pada generasinya terjadinya Tisha B'Av, keruntuhan Bait Allah kedua tahun 70 Masehi, nggak sampai 100 tahun ya. Dari kelahiran Yesus Kristus, dan yang bertugas adalah Imam Yoyarif, rombongan imam yang pertama, yang artinya rombongan imam pertama itu bekerja pada bulan Av, bukan bulan Nisan. Nah, di antara rombongan imam ke-1 dan ke-8 terdapat Hari Raya Rosh Hashanah Yom Kippur, maka rombongan imam Abia bertugas dalam minggu ke-9, 8+1, terhitung dari minggu kedua bulan Av, yaitu minggu ketiga bulan Tisri, yaitu Hari Raya Sukot, sekitar bulan ini. Sekitar Hari Raya Yom Kippur. Kapan kira-kira Elizabeth ini mengandung? Sekitar Hari Raya Sukot atau bulan-bulan Tisri. Maka 6 bulan berikutnya, yaitu masuk pada Hari Raya Paskah, yang dimana disinilah malaikat memberitakan berita sukacita kepada seorang perawan Maria. Jadi tulisan bapak-bapak gereja equal atau berkaitan atau
sesuai dengan catatan sejarahnya orang Yahudi sendiri. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa bapak-bapak gereja sudah terpengaruh pagan. Yang ngomong begitu, pelajarannya belum tuntas. Ini adalah catatan gereja purba dalam Apostolorum Didaskalia, buku ke-5 bagian ketiga. Nanti Anda bisa lihat di sini. The Nazarene Way, bahwa catatan gereja Syria itu mengatakan bahwa the birthday itu terjadi pada 25th of the Nin month. Bulan ke-9 kalender Yahudi adalah Kislev. Jadi Yesus Kristus menurut catatan gereja purba lahir pada 25 Kislev yang equal dengan 25 Desember. Teori antinatal. Orang-orang yang menolak Natal Desember karena apa? Karena mereka menghitung Yoyarif dimulai bulan Nisan. Sedangkan Bapak Gereja dan Gereja Purba, bahkan orang Yahudi sendiri, Yoyarif itu mulai bekerja pada bulan Av. Bulan ke-5, bukan bulan pertama. Makanya ada selisih. Kalau orang sok Yahudi Mesianik itu mengatakan bahwa Yesus lahir pada bulan Sukot, itu justru nggak Yahudi banget. Jadi di sini Annunciation itu tidak terjadi pada bulan Paskah dong. Nggak sesuai dengan Rosh Hashanah 11a. Justru perhitungan Sukot nggak ada hubungannya dengan Rosh Hashanah 11a yang mengatakan bahwa seluruh hal-hal penting di dunia ini bagi orang Israel itu terjadi pada bulan Nisan. Nah, teori antinatal Desember ini justru nggak pernah merujuk kepada bulan Nisan. Yang ada malah apa? Sukot. Sukot itu tidak sebesar hari raya Paskah. Justru catatan bapak-bapak gereja itu berkaitan dengan Paskah. Jadi boleh saya bilang bahwa orang-orang Mesianik yang merayakan kelahiran Kristus pada hari raya Sukot itu adalah hitungan asal-asalan dan tidak pernah ada catatan sejarahnya. Keyakinan teologis mereka tidak dapat dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Dan hitungan mereka yang dimulai Yoyarif pada bulan Nisan adalah hitungan asal-asalan dan itu salah dan tidak berkenaan dengan Esra 7 ayat 8 sampai 10. Nah, inilah yang dipercaya oleh Mesianik antinatal Desember bahwa rombongan Abiyah dimulai pada bulan Nisan. Ini mana dasar Alkitabiahnya? Enggak ada. Cuman percaya-percaya aja. Enggak ada dasar Alkitabiahnya. Sedangkan Bapak Gereja punya dasar Alkitabiah yaitu Esra 7 ayat 8 sampai 10 dan dasar Alkitabiahnya berasal dari protokanonik. Dan saksi kedua adalah Ta'anit 29a. Yang dimana Yoyarif dimulai pada bulan Av. Dan kenapa nanti ada perbedaan perayaan Natal kalau dari Katolik Roma 25 Desember sedangkan Ortodoks Timur 7 Januari ini karena sebab perbedaan kalender yang dipakai. Sebenarnya 7 Januari adalah sama dengan 25 Desembernya kalender Julian. Sedangkan Katolik Roma menggunakan kalender Gregorian yang memang 25 Desember. Jadi sebenarnya 7 Januari pun 25 Desember tetapi kalender Julian. Jadi ada memenuhi hukum dui ganda saksi terhadap Natal 25 Desember. Dan kita sudah mengkonfirmasi bahwa Natal 25 Desember itu Yahudi banget sesuai dengan Rosh Hashanah 11a, Ta'anit 29a, Esra 7 ayat 8 sampai 10. Nah, saya sudah sampai di sini. Kita bisa bertanya jawab dan kita akan melanjutkannya pada hari Sabtu pagi jam 8. Sekarang sudah hampir jam 9 tapi nggak apa-apa kita buka tanya jawab. Saya kembalikan ke Ibu Diana. Terima kasih Bu Rita. Di chatroom banyak teman-teman yang kaget nih Bu dengan kuliah malam ini. Panggil Monika aja Bu. Makasih banyak Bu Rita buat penjelasannya hari ini. Kayak
mind blowing banget, tapi kayak nggak nyangka gitu. Nggak nyangka ya. Mau nanya Bu, Sebelumnya ini ya, kita minder banget dikata-katain kalau mereka. tadi kan yang dari Bapak Ibunya tadi yang dari Bapak Gereja Tertullianus itu kan katanya setiap peristiwa penting itu beginning sama endingnya itu jatuh di tanggal yang sama. Saya mau nanya Bu terkait yang Musa tadi kan, kalau Musa itu tanggal yang sama lahirnya itu dari lahir sama kematiannya. Tapi kenapa kalau Tuhan Yesus dihitungnya dari konsepsinya bukan dari kelahirannya? Memang ada perbedaan, tetapi kalau kita membaca dari Mazmur 139 tadi, bahwa kejadian manusia itu dimulai dari sejak konsepsi. Maka di sini ada perbedaan, tetapi saya menghargai tetap pemikiran dari bapak-bapak gereja ini yang menghitung sejak konsepsi. Tampaknya ini memang dihitung dari konsepsi seperti yang telah kita baca tadi dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, bahwa inkarnasi itu bukan pada saat lahirnya tetapi pada saat konsepsi, dan ini merupakan suatu peristiwa besar. Itulah kenapa gereja memandang Annunciation sebagai suatu peristiwa yang penting. Ibu Monica. Tapi kenapa nggak dibalik yang kayak Musa dan Ishak yang dihitung dari ibu mereka? Perlu diperhatikan juga, apakah itu dihitung dari kelahirannya ataukah seperti orang Chinese. Orang Chinese itu kan dihitung sejak mulai di rahim ibu umurnya. Mungkin saja seperti itu awalnya. Ya, bisa saja. Mungkin saja 7 Adar itu adalah tanggal konsepsinya. Kita tidak dapat memastikan, tapi yang penting di sini peristiwa-peristiwa penting itu terjadi pada tanggal yang sama. Dan di sini Bapak Gereja melihat peristiwa penting hadirnya Allah itu pada saat konsepsinya, dan kematiannya itu juga terjadi pada tanggal yang sama. Begitu, Ibu Monica. Boleh satu lagi? Mungkin tidak harus selalu seragam persis, tetapi idenya itu sama, kan? Baik, Bu. Ya. Boleh satu pertanyaan lagi, Bu? Boleh, silakan. Kan kalau jadi untuk tanggal Natal, Natal, kematian Kristus dan Paskah itu kan sebenarnya dari sumber sejarahnya bisa di tracing jelas ya Bu, di kalender Yahudi tracing itu sangat jelas. berapa? Iya. Dan semuanya, makanya tadi saya ngasihnya itu bukan ngutip, saya scan bukunya supaya kita semua bisa melihat dan bisa mencari sendiri. Ya, Anda bisa cari bukunya, Anda bisa mungkin download di mana gitu, bahwa ini semua bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang catatan-catatan gereja purba menulis demikian. Ibu Monica. Nah, kenapa tapi di kayak kalender kita tuh nanggalin Natal dan Paskahnya kenapa kayak dipatok 25 Desember gitu, bukan ngikutin 25 Kislevnya tuh jatuhnya kapan? Atau kayak 14 Nisannya jatuhnya kapan gitu. Anda harus mengingat bahwa sejak 95 Masehi di situ ada Konsili Jamnia. Dan di situ terjadi perpisahan antara orang Yahudi yang percaya Kristus dan orang Yahudi yang belum percaya Kristus, terjadi segregasi. Dan disitulah mula dari semua dokumen gereja tidak lagi ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi ditulis dalam bahasa Yunani. Dan terhadap pengenanggalannya, gereja-gereja juga menggunakan kalender Romawi, bukan kalender Yahudi. Nah, tapi bapak-bapak gereja yang awal, misalnya sampai Irenaeus itu, mereka masih merayakan Paskah itu Quartadecima, 14 Nisan, ya, tanggal 14 Nisan. Nah, setelah Konsili Nikea tahun 325, secara konsili itu ditetapkan bahwa Paskah itu selalu jatuh pada hari Minggu, ya, dan itu mengikuti equinoxia kalender Romawi. Nah, ini kenapa? Karena memang sudah ditetapkan di dalam suatu konsili kalau orang Kristen itu merayakan Paskah itu terjadi pada hari Minggu. Kenapa Minggu? Karena dihitung dari hari Minggu adalah hari kebangkitan Kristus, dan Minggu menjadi penanda bagi seluruh penanggalan kalender Romawi menjadi hari libur
internasional sampai hari ini, yang dimana hari Minggu itu menjadi hari ibadah raya bagi kita, dan Paskahnya orang Kristen itu selalu jatuh pada hari Minggu, sedangkan Paskahnya orang Yahudi tetap menggunakan kalendernya orang Yahudi, yaitu 14 Nisan. Itulah sebabnya selalu ada pergeseran-pergeseran antara Nisan dengan Maret Aprilnya orang Kristen. Nah, makanya tadi kalau saya bilang, kalau Bapak Gereja itu mengatakan bahwa 25 Maret itu adalah hari konsepsinya Yesus dan sekaligus hari kematiannya Yesus, dan itu bersamaan dengan Paskahnya orang Yahudi, itu karena kalendernya yang berbeda. Yang satu menggunakan sistem Romawi, yang satu menggunakan sistem kalender Ibrani. Bu Monika. Oh iya, paham Bu. Makasih banyak Bu. Sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya Pak Nanda. Baik, Nanda. shalom Ibu Rita, shalom Ibu Diana. Shalom. Shalom. Mohon izin sebelumnya, mungkin yang saya tanya ini di luar tema kita malam hari ini, Bu. Dari Kejadian 3 ayat 1. Kenapa? Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, yang dimaksud ular cerdik ini dari segala binatang, maksudnya cerdik dalam hal seperti apa gitu, Bu? Ya. Nah, baru yang kedua, dengan Amsal 7, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, di sini takut akan Tuhan maksudnya itu takut memang dalam artian sebenarnya bahasa Indonesia, atau takut padanan kata yang pas dengan bahasa Ibrani itu takut sesuai dengan takut yang kita ketahui sebagai bahasa Indonesia, atau takut yang seperti apa gitu? Oke, saya jawab ya. Okay. Ular dianggap sebagai yang paling cerdik, dan mungkin seperti itu. Dan mungkin ular zaman dahulu itu cantik sekali. Jadi jangan samakan dengan ular yang sekarang itu merambat dengan perutnya. Mungkin dulu punya kaki, maybe. Dan kalau dia dikatakan cerdik, ya memang cerdik. Itulah kenapa si perempuan itu nyaman bercakap-cakap dengan dia. Ya kalau Alkitab mengatakan cerdik, ya cerdik. Cunning ya cunning gitu kan. Nah, kata cerdik dalam Kejadian 3 ayat 1 itu arum. Arum itu cerdik. Nah, ini ada permainan bahasa atau wordplay dalam tulisan Musa, karena Alkitab itu ditulis dalam sastra yang sangat tinggi. Nah, arum dengan arom sama ya, itu bisa dua arti. Arum dalam artian pintar dan arum dalam artian telanjang. Ketika manusia itu telanjang, dia sudah mengetahui yang baik dan yang jahat. Jadi pintar dan telanjang ini merupakan ada wordplay. Wordplay nanti kita pelajari banyak pada saat Mikra Syabat. Hari Sabtu itu kita belajar tentang sastra. Mengenai takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan? Takut horor bisa. Takut jir'ah itu dalam artian takut bisa horor, bisa juga hormat. Ada juga takut dalam bahasa Ibrani itu pakat. Pakat itu juga dalam artian takut. Tetapi takut dalam konteks takut kepada Tuhan adalah takut karena hormat. Karena kedahsyatannya kita menjadi hormat. Mau nggak mau, kita pasti hormat karena kedahsyatannya. Itu Pak Nanda. Baik, terima kasih Ibu Rita. Baik, ini satu lagi Pak Sudarwanto. Iya, Pak Brahan silakan. Silakan Pak. Terima kasih Bu Rita dan Bu Diana. Ini luar biasa. Artinya apa yang terima hari ini dulu pernah saya dengar juga tentang Natal, dan kemudian yang ini dihubungkan dengan Paskah. Ini sesuatu yang baru, ya baru. Dan kita hari ini menerima sesuatu yang luar biasa buat kita. Nah, berhubungan dengan yang sampaikan Pak Sandi tadi tentang bulan Nisan ini Bu. Yang saya ingin tanyakan mungkin saya kurang jelas ya, ini tentang masalah penciptaan. Itu kan dinyatakan juga di dalam bulan-bulan Nisan. Nah, maksudnya mungkin dasarnya tuh gimana Bu? Itu aja sih. Iya. Dasarnya di mana? Karena Nisan adalah bulan pertama.
Maka penciptaan langit dan bumi ini tentu saja dimulainya pada bulan Nisan, karena Nisan dalam sistem kalender Yahudi adalah bulan yang pertama. Pak. Oh, ya, makasih Bu. Sama-sama. Oke, selanjutnya Pak David Rambang, silakan Pak. David, silakan. Terima kasih, Shalom Bu. Shalom. Ya, saya mau tanya ini Bu, yang ketika Tuhan Yesus disunat pada hari yang ke-8 itu, apakah itu tanggal 1 Januari ya Bu? Yes. Kalau betul ya? Ya. Lalu yang kedua, kan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 kan disebutkan tentang keturunan ular dan keturunan perempuan. Nah, kalau kita lihat paralelnya kan keturunan perempuan itu kan manusia, Bu. Tapi kan ular ini kalau disebutkan ular itu iblis, apakah iblis punya keturunan? Jadi saya cuma ini itu aja. Terima kasih. Ya, kita bisa membaca keterangan itu ya dalam Yohanes pasal 8. Coba saya cari ayatnya ya. Yohanes 8 ayat 44. Di sini memang orang-orang yang jahat itu sama dengan anak-anak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Sebab ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Di sini dalam Yohanes 8 ayat 44. Yesus merujuk kepada dusta pada mulanya yang terjadi pada mulanya, yaitu di Taman Eden. Dan pada orang-orang yang melawan dia, mereka mengatakan iblislah bapakmu. Dan ini persis nanti seperti yang dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Nah, kata permusuhan yang diterjemahkan permusuhan itu bahasa aslinya itu Eva. Eva itu bukan permusuhan biasa, tetapi permusuhan berdarah antara keturunanmu dan keturunannya. Dan di sini Yesus merujuk kepada lawan-lawannya orang-orang Yahudi itu sebagai iblislah bapakmu. Dan merekalah yang nanti berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan di situ Pilatus itu sampai cuci tangan, aku tidak menemukan kesalahan orang ini, tapi mereka mengatakan tetap salibkan dia. Dan inilah perseteruan berdarah Eva, betul-betul, dan terjadi perseteruan berdarah hingga keturunan si tumit itu, kata tumit juga disebutkan dalam Kejadian 3 ayat 15, mati. Ya, jadi ada hubungannya dengan Yohanes 8 ayat 24, Pak David. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Baik, Bu Rita, ini saya ambil pertanyaan dari chatroom, dari Ibu Rita juga. Bu Rita izin tanya, kalau ada pandangan, kalau merayakan Natal tidak boleh sebelum 25 Desember, bagaimana? Ya, kita di SMA ini kan sudah belajar banyak sekali. Kalau kita itu melakukan itu bukan soal boleh nggak boleh. Tapi perlu nggak perlu. Patut nggak patut. Misalnya, kalau 25 Desember itu sudah terjadi acara di mana-mana, ya. Terus kita ngerayainnya kayaknya tanggal 20 aja deh. Tanggal 4 aja deh. Tanggal 2 aja deh. Yang penting apa tadi sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 8 tadi? Anamnesis. Mengingat. Sikir. Ya, jadi bukan soal boleh atau nggak boleh. Tapi baik tidak baik, patut tidak patut. Patutkah kita melakukan sebelum Natal? Boleh, patut aja. Namanya juga mengingat, tetap mengingat Kristus. Ibu Rita, santai saja. Di semua nggak ada urusan boleh nggak boleh. Tapi berguna nggak berguna, patut tidak patut. Dan kalau itu berguna, menjadi suatu persekutuan yang manis di antara kita semua. Kenapa enggak? Ya, Bu Rita. Ini ada yang raise hand, Pak Henry Wijoyo. Pak Henry, silakan. Jam berapa di sana? Jam 9.19 pagi waktu New York. Oke.
Ini penasaran sekali Bu Rita Wahyu tentang menara di Migdal Eder itu. Migdal Eder apa sampai sekarang itu masih ada ya? Penasaran sekali. Sisa-sisanya masih ada, ya, sisa-sisanya masih ada. Jadi nanti kalau Anda ke Israel, nanti Anda bisa dibawa ke sisa-sisa Migdal Eder, yang dimana kandang domba itu tidak seperti gubuk, tetapi di situ gua-gua, ya. Jadi ada banyak sekali bangunan itu yang dibangun di atas gua-gua, termasuk nanti kalau Anda masuk ke gereja Makam Kudus, gua tempat Yesus mayatnya disimpan di situ, di atasnya itu dibangun gereja. Jadi kandang domba yang ada di Palestina itu bukan gubuk, tetapi gua-gua. Sehingga kalau ada hujan atau musim dingin, para ternak itu bisa aman disimpan di situ. Bahkan banyak sekali orang-orang menganggap bahwa nggak mungkin Natal itu bulan Desember, kan Desember winter. Iya, kalau di Amerika bagian utara atau Eropa gitu kan. Tetapi Anda harus ingat bahwa Israel, tanah suci, itu tidak berada di Eropa, tetapi ada di bagian Asia sendiri. Memang dia lebih dingin daripada Indonesia, memang ya. Tetapi dia tidak sedingin seperti di Eropa. Apalagi kalau kita membaca dalam Bilangan 28 ayat 3, bahwa korban api-apian itu harus dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Bukan kalau hujan libur, bukan kalau winter libur, enggak begitu. Tetapi persembahan di Bait Allah itu setiap hari harus dipasok dari Migdal Eder. Itulah kenapa pada bulan Desember juga ada para gembala, karena para gembala tetap harus memasok domba-domba berumur 1 tahun untuk dipersembahkan di Bait Allah. Henry. Oke, thank you Bu. Terima kasih. Oke. Boleh satu lagi Bu dari chat? Silakan, boleh. Oke, ini Pak Daru Pulungan, Pak Daru. Izin tanya Bu Rita, kalau melihat nubuatan para nabi terhadap kedatangan Mesias yang di Migdal Eder, tapi mengapa orang-orang Yahudi masih menolak kemesiasan Tuhan Yesus? Anda nanti lihat di channel saya, nanti Anda cari Mesias, Yesaya 53, Forbidden Chapter. Ya, di sini bukan soal mereka nggak percaya atau bagaimana, karena memang sistem kepercayaan berbeda. Karena mereka juga membaca yang namanya tulisan dari Rambam ya, yang berjudul Hilchot Melachim. Hilchot Melachim pasal 8 itu secara khusus menolak bahwa Yesus orang Nazaret itu adalah Mesias. Kenapa mereka menolak Yesus orang Nazaret adalah Mesias? Karena Yesus mati di kayu salib. Kenapa mereka menolak Mesias yang mati? Ini dikaitkan juga dengan Simon Bar Khokhbah yang pada kira-kira tahun 135 Masehi oleh Rabi Akiva itu diproklamirkan sebagai Mesias yang dijanjikan. Tapi kemudian Simon Bar Khokhbah ini tertangkap Kaisar Hadrian dan kemudian dia dihukum mati, termasuk Rabi Akiva sendiri. Berdasarkan dari situ, kalau Mesias itu mati, berarti dia bukan Mesias yang sebenarnya. Nah, berdasarkan kematian Simon Bar Khokhbah, mereka melihat ke belakang juga, yaitu Yesus Kristus yang mati. Nah, bagi orang-orang Yahudi rabbinik, seorang Mesias yang dijanjikan itu harus mengembalikan kejayaan kerajaan Daud. Satu. Yang kedua, dia harus membangun Bait Allah yang sudah runtuh pada tahun 70 Masehi. Nah, sehingga Yesus Kristus karena mati di kayu salib itu dipandang tidak memenuhi kriteria Mesias karena tidak dapat mengembalikan kejayaan kerajaan Daud, dan penjajahan dari Emporium Romawi itu masih ada. Nah, dari kriteria ini orang Yahudi rabbinik menolak Yesus Kristus. Jadi sistemnya yang beda. Nah, kenapa mereka mengharapkan Mesias yang hebat, yang bisa mengusir penjajahan Romawi? Karena memang di sini ada inferior kompleks. Karena mereka ingin, rindu
Israel sebagai Am-Segula menjadi bangsa yang terkemuka. Tetapi pada saat itu dan sampai saat ini juga Bait Allah belum didirikan, yang artinya Mesias yang dijanjikan itu belum muncul. Oke, baik. Ya. Ada lagi teman-teman? Cukup? Cukup ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Rita. Ya, kita nanti pelajari lagi kelanjutannya pada hari Sabtu. Hari Sabtu jam 8 pagi. Iya. Jadi teman-teman yang masih mau dengar lebih lanjut bisa ikut hadir di Mikra Sabat hari Sabtu jam 8 pagi. Ya. Kemudian besok jangan lupa kita ikut DEM ya. Pak Andreas Agus ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Untuk doa, bagaimana saya minta Pak Henry Wijoyo, Pak? Boleh tutup dalam doa, Pak? Oh ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Oke, kalau gitu kita langsung doa aja. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan saat ini. Kami boleh belajar lebih banyak tentang kebenaran firman-Mu, dan kami boleh semakin diyakinkan akan iman kami terhadap Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang kami sembah, atas dari pelajaran yang kami terima dari Ibu Rita Wahyu. Kami berdoa Tuhan untuk semua yang ada di sini, Kamu berikan rahmat-Mu, Kamu berikan berkat-Mu melimpah, Kamu bimbing mereka Tuhan tiap hari. Kamu berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Terlebih lagi juga kami berdoa untuk Ibu Rita Wahyu dan tim, Kau juga mau berkati, tambahkan hikmat-Mu yang berlimpah-limpah. Semoga semakin hari tim kemudian hari, semakin banyak kebenaran yang boleh diajarkan kepada kami semua di sini. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini, malam yang indah yang bisa kami belajar sekali lagi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih kedatangannya Bu Rita. Selamat pagi. Thank you. Terima kasih Ibu Dewi, Ibu Sinta, Ibu Rita. Kemi, Ibu Rika, Kak Nganda, Ibu Berkati Bu. Terima kasih. Malam. Pak Victor. Diana, terima kasih. Ada Pak Victor. Ya. Rita, dadah. God bless, Pak Togi. Terima kasih Bu Rita. Godang. God bless. God bless. Bu Rita. God bless. Bye. Yesus.